Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan fungsi sosiologi untuk mengenal gejala sosial di masyarakat. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, saya Marela Kireloisa, biasa dipanggil Loisa, saya dari kelas 10B. Yang pertama, latar belakang sosiologi. Sosiologi lahir pada abad ke-19 di Eropa karena adanya perubahan besar dalam masyarakat, seperti revolusi industri, munculnya urbanisasi, kesenjangan, dan masalah sosial di kota. Yang kedua, revolusi Prancis, perubahan politik dan sosial menuju demokrasi. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan, semangat berpikir ilmiah dan rasional diterapkan untuk mempelajari masyarakat. Yang keempat, perubahan sosial budaya, pergeseran dari masyarakat tradisional ke modern yang menimbulkan konflik. Karena faktor-faktor inilah, Auguste Comte dan para pemikir lainnya merumuskan sosiologi sebagai ilmu untuk memahami masyarakat dan perubahan sosial. Sejarah sosiologi. Yang pertama, awal muncul. Sosiologi lahir di Eropa pada abad ke-19 dipengaruhi oleh faktor revolusi industri atau perubahan ekonomi dan sosial. 2. Revolusi Prancis, perubahan politik dan masyarakat. Masyarakat waktu itu menghadapi masalah besar seperti urbanisasi, kesenjangan konflik, kriminalitas, dan juga perubahan nilai. Para pemikir merasa perlu ada ilmu khusus untuk mempelajari masyarakat secara ilmiah. Yang kedua, tokoh-tokoh perintis sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte, dikenal sebagai bapak sosiologi. Ia menciptakan istilah sosiologi dan menyebutnya fisika sosial. Yang kedua, Émile Durkheim, menekankan pentingnya fakta sosial dan solidaritas. Yang ketiga, Karl Marx, menyoroti konflik kelas antara buruh dan pemilik modal. Yang keempat, Max Weber, membahas tindakan sosial dan makna dalam interaksi manusia. Yang kelima, Herbert Spencer, membandingkan masyarakat dengan organisme hidup lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas masyarakat sebagai objek kajian sosiologi. Yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia dan manusia lainnya. Yang kedua, hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kelompok dan satu yang lainnya. Berikutnya ada ciri-ciri ilmu sosiologi. Yang pertama, empiris. Ilmu ini didasarkan pada fakta dan kenyataan yang terjadi di masyarakat, bukan sekedar pendapat atau spekulasi. Yang kedua, teoritis. Sosiologi berusaha menyusun penjelasan dalam bentuk teori untuk memahami hubungan sosial dan juga pola yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, kumulatif. Ilmu sosiologi berkembang dari teori-teori sebelumnya. Teori lama bisa dikoreksi, diperbaiki, atau dikembangkan oleh teori baru. Yang keempat, non-etis. Sosiologi tidak menilai baik atau buruknya suatu peristiwa sosial, tapi berusaha menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Yang kelima, objektif. Sosiologi berusaha melihat fakta sosial secara apa adanya tanpa mempengaruhi oleh kepentingan pribadi atau subjektivitas penelitian. Berikutnya ada fungsi sosiologi. Yang pertama ada fungsi perencanaan sosial sebagai panduan untuk merancang, mengatur, dan mengarahkan perubahan dalam masyarakat agar pembangunan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial yang ada. Ada beberapa fungsi perencanaan sosial. Fungsi pembangunan sosial. Yang pertama sebagai perencanaan sosial atau social planning. Sosiologi membantu pemerintah atau lembaga perencanaan pembangunan memahami kondisi masyarakat, kebutuhan, serta masalah sosial yang ada. Dengan itu, program pembangunan bisa lebih cepat atau tepat sasaran. Yang kedua, sebagai pemecahan masalah sosial atau problem solving. Sosiologi berfungsi memberikan solusi terhadap masalah yang muncul akibat pembangunan seperti kesenjangan sosial, urbanisasi, atau konflik sosial, sehingga pembangunan bisa berjalan lancar. Yang kedua, fungsi penelitian, mengumpulkan data sosial secara ilmiah. Penelitian sosiologi dilakukan dengan metode ilmiah seperti observasi, wawancara, survei, angket, sehingga data yang diperoleh sangat objektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah sosial. Sosiologi membantu menemukan masalah yang ada di masyarakat seperti kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan konflik budaya. Berikutnya, memberikan solusi dan rekomendasi. Dari hasil penelitian, sosiologi bisa memberikan saran kepada pemerintah, lembaga, atau masyarakat untuk memecahkan masalah sosial yang ditemukan. Yang berikutnya menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan. Data penelitian sosiologi digunakan sebagai acuan dalam membentuk kebijakan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, memprediksi
perubahan sosial. Penelitian sosiologi dapat memperkirakan arah perkembangan masyarakat di masa depan, misalnya dampak globalisasi, teknologi, dan urbanisasi. Yang berikutnya, fungsi advokasi kebijakan. Advokasi sebagai kebijakan adalah upaya mempengaruhi, mendorong, atau mengubah suatu kebijakan publik agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang pertama, mewakili suara masyarakat. Advokasi membantu masyarakat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah atau pembuat kebijakannya. 2. Mengawasi jalannya kebijakan. Berfungsi mengontrol agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kepentingan publik. Berikutnya, fungsi-fungsi pemecahan masalah sosial. Yang pertama, mengidentifikasi masalah sosial. Yang kedua, menganalisis penyebab masalah. Yang ketiga, memberikan alternatif solusi. Yang keempat, membantu perumusan kebijakan. Dan yang terakhir, mencegah munculnya masalah baru. Berikutnya, metode pemecahan masalah sosial. Yang pertama, metode preventif. Mencegah munculnya masalah sosial sebelum terjadinya, misalnya penyuluhan dan pendidikan. Yang kedua, metode represif. Menindak masalah sosial yang sudah terjadi, misalnya penegakan hukum dan juga pemberian saksi. Berikutnya, metode kuratif. Menyembuhkan atau memperbaiki kondisi masyarakat yang terkena masalah, misalnya rehabilitas korban narkoba. Berikutnya, metode persuasif. Mengajak masyarakat dengan cara halus agar meninggalkan perilaku yang menimbulkan masalah sosial. Berikutnya, metode partisipasif. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjalankan solusi agar lebih efektif. Berikutnya ada peran sosiologi, perencanaan sosial, merancang pembangunan. Yang kedua, penelitian sosial, mengkaji masalah masyarakat. Yang ketiga, pemecahan masalah, memberikan solusi sosial. Yang keempat, pembangunan, dasar kebijakan. Yang kelima, pendidikan, menanamkan nilai dan norma. Dan yang terakhir, prediksi sosial untuk meramalkan perubahan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gejala sosial. Pengertian dari gejala sosial. Gejala sosial adalah sebagai bentuk peristiwa, fenomena, atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya interaksi sosial antar individu maupun antar kelompok. Gejala ini biasanya muncul dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, budaya, maupun lingkungan, dan biasanya timbul karena adanya perubahan sosial. Macam-macam gejala sosial. Yang pertama ada gejala sosial ekonomi. Gejala sosial ekonomi adalah fenomena dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kondisi perekonomian. Gejala ini muncul karena adanya interaksi sosial dalam bidang ekonomi, misalnya dalam hal pekerjaan, penghasilan, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya, bisa dilihat dari kemiskinan yang membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya. Ada juga pengangguran yang muncul karena lapangan kerja tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja. Kesenjangan sosial atau ekonomi juga sering terlihat ketika terdapat perbedaan yang mencolok antar orang kaya dan juga orang miskin. Selain itu, urbanisasi menjadi gejala lain ketika banyak orang pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Krisis ekonomi pun dapat menjadi gejala sosial ekonomi ketika harga barang melonjak dalam daya beli masyarakat yang menurun. Selanjutnya ada gejala sosial budaya. Gejala sosial budaya adalah fenomena yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan nilai, norma, adat istiadat, dan juga pola pikir suatu kelompok. Gejala ini biasanya muncul karena adanya perubahan sosial, masuknya budaya baru atau pergeseran nilai yang sudah ada dan sudah lama dianut oleh masyarakat. Contohnya, terlihat pada pergeseran gaya hidup generasi muda yang lebih modern dibandingkan orang tua mereka. Globalisasi juga membawa pengaruh besar, misalnya dalam cara berpakaian, selera musik, dan pola komunikasi yang semakin dipengaruhi oleh budaya luar. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang kuat menjaga tradisi sehingga terjadi perbedaan cara pandang antar generasi. Konflik budaya juga bisa muncul ketika nilai lama berbenturan dengan nilai baru.
Yang berikut ada gejala sosial akibat lingkungan alam. Gejala sosial akibat lingkungan alam adalah fenomena sosial yang timbul karena adanya perubahan atau peristiwa alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Lingkungan alam yang sangat berpengaruh pada aktivitas manusia, sehingga ketika terjadi bencana atau perubahan alam, masyarakat juga ikut berdampak. Misalnya, ketika terjadi banjir, masyarakat harus mengungsi dan kehilangan harta benda mereka. Bahkan pekerjaan mereka bisa terhenti. Gempa bumi atau letusan gunung berapi juga bisa menimbulkan gejala sosial seperti migrasi penduduk, trauma psikologis, serta kerjasama antar warga dalam menghadapi musibah. Kekeringan panjang dapat menimbulkan kelangkaan pangan dan air bersih sehingga memicu masalah sosial seperti kemiskinan atau konflik perebutan sumber daya alam. Selanjutnya, gejala psikologis. Gejala psikologis adalah fenomena sosial yang muncul akibat kondisi kejiwaan atau psikologis individu maupun kelompok dalam masyarakat. Gejala ini biasanya timbul karena tekanan hidup, masalah ekonomi, lingkungan sosial yang kurang sehat, atau pengalaman tertentu berpengaruh pada perasaan, pola pikir, dan perilaku manusia. Contohnya adalah terlihat pada meningkatnya stres dan depresi akibat persaingan kerja atau tekanan ekonomi. Rasa cemas berlebihan juga bisa muncul ketika seorang merasa terasing dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya sendiri. Selain itu, ada juga perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, seringkali berakar dari masalah psikologis individu yang kemudian berkembang menjadi masalah sosial. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga kalian tetap semangat walaupun hati kadang tidak.